Indonesia diprediksi akan dihadiahi bonus demografi pada tahun 2045. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua MPR RI, Syarifuddin Hasan, di hadapan anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI, Kota Bogor, 18 November, bahwa bangsa Indonesia harus optimis menghadapi usia ulang tahun ke-100 kemerdekaan pada 2045. Karena menurutnya, pada tahun itu, sekitar 70% penduduk Indonesia berada pada usia produktif dan hanya 30% saja yang tidak produktif. Saya sangat optimis pada saat bonus demografi terjadi, kita akan mampu bersaing untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain yang sudah lebih dahulu maju, tambahnya. Namun di sisi lain, bonus demografi juga akan menjadi ancaman jika sumber daya manusianya tidak memiliki kemampuan yang memadai, sebab berpotensi meningkatkan jumlah pengangguran akibat dari tingginya jumlah angkatan kerja. Pemerintahan Jokowi pun menyambut fase bonus demografi ini dengan menetapkan beberapa kebijakan strategis dalam bidang pembangunan ekonomi dan tenaga kerja. Di antaranya meningkatkan fleksibilitas pasar tenaga kerja dan memperluas lapangan kerja. Untuk mempersiapkan tenaga kerja, pemerintah terus mendorong terlaksananya pendidikan vokasi. Persoalannya, apakah cukup jika potensi usia produktif ini difokuskan pada persoalan kerja? Kebijakan sebuah negara tidak pernah lepas dari konsep politik yang diadopsi. Sistem politik di Indonesia yang mengemban demokrasi hakikatnya memberikan kedaulatan dan kekuasaan bagi segelintir pihak, yaitu penguasa dan kroninya, terutama pengusaha. Penguasa harus memastikan semua kebijakannya memuluskan jalan bagi terwujudnya kepentingan mereka, termasuk dalam memetakan sumber daya manusia di masa depan. Bahkan dipastikan, pemerintah negeri ini akan memuluskan agenda liberalisasi bagi proyek-proyek ekonomi mereka. Sebab, pangsa pasar dunia pendidikan di Indonesia cukup tinggi, baik sekolah, guru, dan siswa. Bahkan Indonesia menjadi negara keempat terbesar di dunia, dan ini tentu tak bisa dilewatkan begitu saja. Pendidikan berfungsi sebagai sarana untuk mencetak tenaga terdidik yang akan memenuhi pasar tenaga kerja bagi industri-industri para korporat. Karenanya, pendidikan mengarah kepada link and match dengan dunia usaha dan industri. Beginilah ciri pendidikan dalam sistem kapitalisme yang hanya berorientasi pada pekerjaan. Konsep knowledge-based economy mengharuskan ilmu atau pendidikan menjadi dasar atau kunci bagi pertumbuhan keberhasilan ekonomi. Maka pendidikan harus diarahkan untuk kepentingan ekonomi, bukan semata-mata ilmu, apalagi bagi pembentukan kepribadian atau karakter. Dengan konsep ini, maka tentu saja yang paling diuntungkan adalah para pengusaha atau pemilik modal. Dan inilah yang selama ini terjadi di Indonesia. Bahkan kriteria keberhasilan pendidikan, terutama pendidikan vokasi, hanya ditentukan oleh seberapa banyak lulusannya bisa diterima di dunia kerja. Program keterhubungan pendidikan dengan dunia usaha dan industri menunjukkan bahwa target pendidikan adalah bekerja. Berbeda dengan sistem Islam, pendidikan hakiki bagi generasi bertujuan menghasilkan manusia terdidik, bertambah baik, bukan sekedar pintar, apalagi sekedar bisa bekerja. Manusia cerdas dalam pandangan Islam adalah mereka yang memiliki ilmu, yang dengan ilmunya itu mereka semakin takut dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah orang yang cerdas itu, orang yang bertakwa. Dengan ilmu dan kecerdasannya pula, ia mampu mengelola bumi ini baik dengan tenaganya maupun hartanya sesuai aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyelesaikan berbagai problem kehidupan manusia. Inilah target pendidikan Islam. Maka implikasinya, penyusunan kurikulum dan metode pembelajaran tak boleh keluar dari asas dan tujuan pendidikan Islam, yakni membentuk sosok-sosok muslim berkepribadian Islam, sekaligus memiliki skill mumpuni untuk mengarungi kehidupan dan berkontribusi positif dalam mengukuhkan bangunan masyarakat, negara, maupun peradaban Islam. Dari sini, tampaklah bahwa pendidikan Islam memiliki posisi strategis sebagai pilar penting untuk membangun peradaban cemerlang.
negara dan penguasa dalam sistem Islam menjalankan fungsinya sebagai penanggung jawab terselenggaranya sistem pendidikan ini secara maksimal. Maka dalam penerapannya, negara akan mengambil tanggung jawab penuh untuk menyediakan berbagai fasilitas utama dan penunjang pendidikan, seperti tenaga pendidik bertakwa dan profesional untuk semua tingkatan, gedung dan fasilitas belajar, insentif yang memadai baik bagi pendidik maupun peserta didik, juga pendanaan untuk riset dan pengembangan. Di luar itu, negara akan maksimal menciptakan lingkungan terbaik demi mendukung tercapainya tujuan pendidikan secara optimal. Mulai dari menerapkan sistem pergaulan Islam, memelihara tradisi amar ma'ruf nahi mungkar di tengah masyarakat, menerapkan kebijakan media yang mengukuhkan akidah dan pemahaman umat akan Islam, serta menerapkan sistem sanksi Islam yang menjaga umat dari penyimpangan. Di saat yang sama, negara pun akan menerapkan sistem politik yang kompatibel dengan syariat Islam.